Pemirsa, ketimpangan angka kemiskinan di Indonesia versi World Bank dan Badan Pusat Statistik atau BPS memicu perdebatan. Pasalnya, jarak kedua versinya ini bak langit dan bumi. Lalu apa yang membuat keduanya memiliki perbedaan sangat signifikan? Inilah segmen Telusur Kasus menimbang tolak ukur kemiskinan di Indonesia bersama jurnalis Metro TV Reda Pulpi. Ya harus lebih dari 20.000 gitu loh, emang nggak cukup aja gitu dan nggak make sense. Pemirsa, ternyata ada perbedaan jumlah kemiskinan di Indonesia versi World Bank dan BPS. Kalau versi World Bank ini sebanyak 194 juta jiwa, sementara kalau versi BPS ini ada sebanyak 24 juta jiwa yang termasuk dalam golongan miskin. Ternyata di antara keduanya ini ada perbedaan cara pendefinisian kemiskinan. Lalu mana yang lebih realistis? Apakah versi World Bank atau versi BPS? Ikuti penelusuran kami. Ketimpangan angka kemiskinan di Indonesia versi World Bank atau Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik atau BPS memicu perdebatan. Pasalnya jarak kedua versi ini bak langit dan bumi. 68,25% versi Bank Dunia dan 8,57% versi BPS. Lalu apa yang membuat keduanya memiliki perbedaan sangat signifikan? Kita coba lihat pemirsa bagaimana BPS menghitung kemiskinan di Indonesia ini menggunakan cost of basic needs, di mana dalam satu harinya dihitung makanan 2.100 kilokalori, kemudian non makanan seperti rumah, pakaian, kesehatan dan juga pendidikan yang sudah digunakan sejak tahun 1998. Totalnya satu hari ini sekitar Rp20.000, artinya orang-orang yang mengeluarkan pengeluaran untuk kebutuhan pokok di bawah Rp20.000 itu termasuk golongan miskin. Kemudian kita lihat bagaimana cara World Bank menghitung kemiskinan di dunia menggunakan purchasing power parity atau P3. Nah, pada tahun 2024 P3 ini naik menjadi 8,30 US dollar. Ini termasuk salah satunya adalah Indonesia untuk negara berpendapatan menengah ke atas. Nah, dihitungnya ini bukan menggunakan kurs dolar, namun untuk 1 US dolar P3 ini adalah sekitar Rp5.993.000 atau yang kalau kita kurskan menjadi rupiah menjadi Rp41.52. Artinya orang-orang yang mengeluarkan pengeluaran untuk basic needs atau kebutuhan pokok dalam satu harinya di bawah Rp41.000 termasuk dalam golongan miskin. Jaraknya cukup timpang pemirsa, Rp20.000 dan Rp41.000. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apa dampaknya jika ada perbedaan dari bagaimana cara menghitung kemiskinan di suatu negara? Tim Metro TV menemui dua warga Jakarta, Dinda dan Dio. Halo Kak, nama aku Dinda, umur aku 24 tahun dan aku belum menikah. Perkenalkan, nama saya Dio, usia sekarang 29 tahun, status sekarang sudah menikah dan punya anak satu. Kami mencoba mencari tahu berapa pengeluaran keduanya dalam satu hari untuk transportasi dan makan. Karena aku ngekos, jadi aku ke kantor jalan kaki Kak, dan kalau makan kira-kira 50.000 lebih seharinya. Sekali makan paling murah 15.000, paling mahal 30.000. Karena kebetulan kan suami kan pekerjaannya kan freelance ya, jadi dia juga lebih banyak keluar juga. Kalau sehari sih paling kita katakanlah seminggu paling kisaran kalau bensin karena kita pakai transportasi pribadi sepeda motor 100.000 sampai 150-an sekitar segitu kalau untuk seminggu. Kalau untuk makan, kalau kita makan di luar untuk berdua, maksudnya saya sama suami itu satu kali makan 50.000 ya kali aja, kalau misalnya 3 kali makan berarti 50.000 dikali 3 dalam sehari ya sekitar 150.000 deh. Itu belum termasuk kayak listrik, air, susu anak dan lain-lain popok, itu belum sih, itu di luar itu. Benar-benar pure cuman makan sama transport doang. Keduanya juga menanggapi terkait perbedaan angka kemiskinan versi Bank Dunia dan BPS. Kayaknya 20.000 itu buat di daerah lain pun, di daerah aku juga kurang sih Kak, buat makan pun sekali doang. Karena kan kuota tiap hari kita pasti pakai, terus ya kebutuhan pribadi juga, mungkin transportasi kalau lagi mau main gitu Kak. Nah itu perlu dikaji ulang itu, maksudnya siapa yang menentukan 20.000 itu, terus besaran angka 20.000 itu
dari mana patokannya, apakah sudah sama dengan apa yang terjadi di lapangan gitu kan. Karena kalau aku pribadi sih ya harus lebih dari 20.000 gitu loh, emang nggak cukup aja gitu dan nggak make sense gitu sih. Rani Septiarini, peneliti Selios, menyebut perbedaan versi dan cara menghitung keduanya sebenarnya bukan masalah besar. Meski BPS perlu mendefinisikan ulang terkait standar kemiskinan. Nah, sebenarnya kita melihatnya ini tuh bukan masalah siapa yang benar, gitu. Tapi apakah baik pengukuran BPS maupun World Bank itu bisa membantu kita untuk mengatasi masalah kemiskinan ini. Gitu. Kalau kita lihat BPS memang sudah lama ya. Nah, kalau menurut hukum Angels gitu kan, semakin tinggi pendapatan maka pengeluaran terhadap makanan itu semakin menurun. Nah, sementara BPS itu masih mempertahankan pengeluaran terbesar kita ada di makanan. Padahal saat ini kebutuhan kita kan bukan cuma hanya makanan. Mungkin mendefinisikan ulang kemiskinan itu seperti apa sih? Rani menambahkan bukan hanya Bank Dunia dan BPS yang memiliki penghitungan berbeda, namun antar kementerian di Indonesia pun memiliki cara hitung yang berbeda pula. Kita ambil contoh aja dari BPS itu 2,4 juta. Sementara BPJS PBI, penerima bantuan iuran itu kan dikategorikan masyarakat tidak mampu atau miskin ya. Itu 96 juta. Nah, ini dari sama-sama pemerintah nih. Yang satu bilang 24 juta, yang satu 96 juta, kan udah beda. Sayangnya BPS belum berkenan untuk kami wawancara terkait hal ini. Meski pada awal Mei 2025, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut perbedaan data yang signifikan tak bertentangan. Sebab standar yang dibuat oleh Bank Dunia disusun berdasarkan median garis kemiskinan 37 negara berpendapatan menengah ke atas, bukan hanya Indonesia secara spesifik. Lalu apa dampak perbedaan angka kemiskinan ini? Itu kan pasti berdampak sekali dengan berapa besar anggaran yang harus kita keluarkan untuk membantu untuk masyarakat miskin gitu kan. Karena kan tujuan kita adalah menurunkan kemiskinan. Kalau SDGs tujuannya adalah memberantas kemiskinan gitu kan. Nah, kalau misalnya kita nggak punya angka yang tepat gitu, pasti kan anggarannya tidak akan tepat gitu dan tidak akan menyasar orang-orang yang tepat gitu. Itu kan juga akan jadi ketidakpastian ya ketika kita menganggarkan misalnya bantuan sosial atau kesehatan gitu, berapa banyak masyarakat miskin yang harus dibantu dengan PBI dan lain-lain, itu pasti akan sulit. Kemiskinan di Indonesia perlu segera dientaskan. Salah satu cara pertama adalah dengan memiliki data pasti. Bukan untuk pamer belaka bahwa angka kemiskinan bisa ditekan, namun bagaimana bantuan tepat sasaran. Sejumlah pihak mendorong BPS dan pemerintah Indonesia untuk mengubah atau mendefinisikan ulang kemiskinan di Indonesia. Tujuannya adalah bantuan dari pemerintah ini bisa tersalurkan dengan tepat bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Nah, bagaimana menurut Anda? Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.